Bulan Agustus dan September 2025 menjadi bulan-bulan merana bagi Rusia. Selama 2 bulan berturut-turut, Ukraina mampu menembus jantung ekonomi Moskwa dengan menyasar belasan kilang minyak Rusia. Padahal, kilang minyak adalah aset utama Rusia untuk memupuk pundi-pundi keuangan negaranya. Tak hanya memukul ekonomi Rusia secara makro, dampak serangan Ukraina itu dirasakan langsung oleh rakyatnya yang mengalami kelangkaan BBM. Imbasnya, Rusia terpaksa harus melirik ke Cina dan Singapura untuk membeli minyak mereka demi memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kira-kira sekuat apa serangan Ukraina? Senjata apa yang dipakai Kiev dan bagaimana dampaknya terhadap Rusia? Selama 2 bulan sejak Agustus hingga September 2025, Ukraina telah meluncurkan segelontor serangan drone bunuh diri atau kamikaze ke dalam Rusia. Dalam catatan Kemenhan Rusia pada Sabtu 4 Oktober 2025, Moskow telah menembak jatuh 314 pesawat nirawak atau drone. Jumlah itu yang tertembak, belum terhitung yang berhasil melewati pertahanan udara Rusia. Akibatnya, 16 dari 38 kilang minyak utama Rusia rusak. Salah satu serangan yang tergolong besar terjadi pada 14 September 2025. Saat itu, Ukraina menyerang kilang minyak Kirishi di Leningrad yang menghasilkan 350.000 barel minyak per harinya dan menyebabkan kebakaran besar yang meluas. Kebakaran langsung dipadamkan meski kerugian tetap dialami Rusia. Kemudian pada akhir September 2025, Ukraina kembali menyerang kilang di Novokuibyshev, Saratov, dan Avdiivsky. Serangan juga dilaporkan terjadi di Novoshakhtinsk yang menyebabkan api dan racun hidrokarbon terus menyala hingga 4 hari. Drone Ukraina turut menyasar titik vital dari kilang minyak Rusia, yakni bagian pemecah unit atau cracking yang sensitif dan berteknologi tinggi. Bagian ini berfungsi untuk memecah molekul hidrokarbon besar dan berat dari minyak mentah untuk diubah menjadi produk yang lebih kecil, lebih berharga, dan lebih ringan. Misalnya seperti bensin, solar, diesel, aftur, dan produk turunan minyak lainnya yang nilainya sangat berharga bagi Rusia. Lalu, seperti apa dampak serangan itu bagi Rusia? Apa langkah penanganan yang dilakukan Rusia? Harian Kompas mencatat serangan drone Ukraina menghambat proses produksi minyak Rusia sebesar 1,1 juta barel per harinya. Padahal 1,1 juta barel itu sama dengan 17% dari total kapasitas kilang minyak Rusia per harinya. Sementara menurut laporan kelompok Energy Aspect, kerugian yang dialami Rusia mencapai 74,1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1.200 triliun rupiah alias 4,11% dari PDB Rusia tahun 2025. Kerugian itu berasal dari menurunnya kemampuan ekspor produk turunan minyak Rusia yang bernilai tinggi, seperti diesel, bensin, dan aftur. Karena kilang minyak rusak, Rusia hanya bisa menjual minyak mentah yang margin keuntungannya lebih rendah. Padahal, selama ini ekspor minyak dan gas bumi Rusia menyumbang sekitar 30-40% dari total pendapatan Rusia. Penurunan kemampuan ekspor produk minyak itu membuat produk domestik bruto Rusia hanya mencapai 2,2 triliun dolar Amerika Serikat atau seperti tahun 2013 sebelum Rusia mencaplok Crimea. Kondisi ini sudah diwanti-wanti oleh banyak pihak. Menteri Pembangunan Ekonomi Federasi Rusia, Maxim Reshetnikov memperingatkan Rusia bisa menuju jurang resesi kalau kondisi tidak berubah. Sementara International Monetary Fund atau IMF memperkirakan Rusia hanya mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 0,9%. Tak hanya menguras dompet Rusia, kerusakan kilang minyak turut merugikan penduduk dalam negeri Moskwa. Banyak SPBU ditutup karena kelangkaan BBM. Kelangkaan terasa di Crimea, Sevastopol, Belgorod, Ryazan, Nizhny Novgorod, Saratov, Samara, Ulyanovsk, Penza, Astrakhan, Kalimkia, Tatarsan, Moskwa, dan Leningrad. Karena langka, harga bensin otomatis naik. Selama ini rata-rata harga bensin Rusia sekitar 67 sen per liternya atau sekitar Rp11.000. Tapi sekarang harga bensin Rusia bisa mencapai 79 sen atau sekitar Rp13.000. Tak hanya merugikan Rusia secara ekonomi makro dan mikro, kelangkaan bahan bakar juga bisa memengaruhi dinamika di medan perang.
bahan bakar adalah logistik krusial perang. Tank, kendaraan lapis baja, pesawat tempur, helikopter, dan truk logistik semuanya menggunakan bensin, solar, dan aftur. Kalau pasokan bahan bakar terganggu, otomatis kemampuan Rusia menjaga tempo operasi militer di medan tempur jadi terganggu. Terkurasnya keuangan Rusia juga memaksa Moskwa untuk menghadapi kesulitan membiayai perang dalam jangka panjang. Lalu, apa yang dilakukan pemerintah Rusia? Sebagai langkah menutup kekurangan bahan bakar dalam negeri yang semakin meningkat, Rusia dikabarkan akan mengimpor bensin dari luar negeri. Menurut media Kommersant, Rusia tampaknya akan mengimpor bahan bakar dari Cina, Korea Selatan, dan Singapura. Untuk melancarkan impor, Rusia akan menghapus bea masuk atas bahan bakar yang masuk melalui pos pemeriksaan. Rusia juga akan menyubsidi importir dengan menutup selisih antara harga pasar global dan harga bahan bakar domestik yang lebih rendah menggunakan anggaran federal. Moskwa juga akan mencabut larangan penggunaan aditif peningkat oktan yang digunakan untuk meningkatkan produksi bahan bakar di kilang. Selain melakukan impor, Rusia juga melakukan adaptasi melalui kebijakan fiskalnya. Mulai dari menaikkan suku bunga hingga 21% dan merencanakan kenaikan tarif pajak dari 20% menjadi 22%. Pertanyaannya sekarang, serangan seperti apa yang dilancarkan Ukraina sampai Rusia menghadapi kerugian yang besar? Senjata apa yang digunakan Ukraina? Pada tahun 2022 hingga 2023, Ukraina hanya menyerang infrastruktur yang mendukung invasi Rusia. Mulai dari depot amunisi, jembatan, pangkalan militer, dan jaringan kereta api. Namun pada awal 2024, Ukraina mulai mengubah strateginya dengan menyerang sumber acuan utama Rusia, yakni kilang minyak. Mulanya, Ukraina hanya mampu meluncurkan serangan menggunakan drone jarak dekat dan belum mampu menembus sistem pertahanan udara Rusia yang canggih. Tapi kini, Ukraina sudah bisa mengembangkan drone bunuh diri atau kamikaze yang bisa menembus jauh hingga ribuan kilometer ke dalam Rusia. Salah satu drone yang paling berjasa dalam serangan ke kilang minyak Rusia adalah drone Duty. Drone ini dikembangkan oleh Ukroboronprom sejak 2022 dan dikendalikan dengan sistem kecerdasan buatan yang bisa menghindari sistem pertahanan udara berlapis Rusia. Desainnya aerodinamis, memiliki fitur siluman, mampu mengangkut muatan bahan peledak 50-75 kg, dan bisa menjangkau hingga lebih dari 1000 km. Selain Duty, Ukraina juga menggunakan berbagai macam drone lainnya. Mulai dari drone 4 baling-baling atau quadcopter FPV alias First Person View, drone pengintai, dan drone kiriman sekutu seperti Switchblade dan Phoenix Ghost. Drone-drone itu digadang menjadi penantang drone Geran milik Rusia yang dimodifikasi dari drone Shahid Iran. Adapun drone Geran juga berperan besar bagi Ukraina untuk meluncurkan serangan udara gabungan ke Ukraina, di mana dalam sekali serangan Rusia bisa meluncurkan hingga ratusan drone sekaligus. Serangan drone Ukraina membuktikan bahwa dalam perang modern tak perlu mengirim pasukan ke daerah lawan tetapilah tempur tanpa awak. Dengan teknologi yang lebih efisien dan strategi yang tepat sasaran, Ukraina mampu melumpuhkan salah satu sumber ekonomi terbesar Rusia. Saat Moskwa dibayangi kerugian ratusan miliar dolar Amerika Serikat dan kelangkaan bahan bakar dalam negeri, Ukraina justru membuktikan bahwa perang bisa diupayakan menang dari jauh. Namun, setiap serangan balas akan selalu memunculkan babak baru. Bagi Rusia, pertanyaannya bukan lagi bagaimana menang perang, tapi bagaimana mempertahankan daya tahan ekonominya. Kira-kira langkah antisipasi dan balasan apa yang akan dilakukan Rusia? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.